Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Cukup aneh di zaman sekarang ini ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat manusia. Lokasinya melewati kutub di belahan lain kutub selatan, Edinburgh 1957. Rasanya tak masuk akal jika luas permukaan bumi masih saja dipertentangkan. Sains dan ilmu pengetahuan pun telah setuju semua area di bumi sudah dipetakan seutuhnya dan menjadi dasar dan wajib masuk kurikulum di semua sekolah di seluruh dunia. Akan tetapi pertentangan demi pertentangan muncul belakangan ini. Ilmuwan banyak disorot lantaran kredibilitasnya dipertanyakan. Menurut tanggapan bagi yang menentangnya, bumi ini belum sepenuhnya dijelajahi. Ada fakta yang disembunyikan, seperti dari kisah Baloequa dan Nabi Khidir. As-Sa'labi mengatakan, pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Isya. Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab tersebut dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat tersebut dia kumpulkan dalam satu lembaran. Lembaran itu disembunyikannya di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Dia memiliki seorang anak yang bernama Baloequa. Menjelang bapak Baloequa meninggal, dia berwasiat kepada anaknya untuk menjadi qadhi atau hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya kunci itu dihancurkan oleh Baloequa dan membuka petinya. Di dalamnya dia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia adalah penutup para nabi dan para rasul. Seperti surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka mendengar sifat-sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Baloequa, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahukannya kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena dia telah menyembunyikan berita tentang junjungan para Rasul SAW kepada kami." Selanjutnya, Baloequa memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Dia berkata, "Wahai ibu, aku telah menemukan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus. Aku akan pergi dan tidak akan kembali hingga aku mengetahui beritanya." Ibunya berkata, "Semoga Allah memenuhi cita-citamu." Baloequa pergi dari Mesir dalam rangka mencari Muhammad SAW. Dia berkeliling dari timur sampai barat hingga sampai ke laut ketujuh. Dia menemukan berbagai keajaiban yang tidak dilihat oleh orang lain. Di antara sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat ular-ular besar yang mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Baloequa berkata kepada ular-ular, "Assalamualaikum." Ular-ular itu berkata kepadanya, "Kami belum pernah mendengar ucapan seperti itu." Baloequa berkata, "Ini adalah sunnah atau tradisi Adam." Mereka bertanya, "Dari kelompok mana engkau?" Baloequa menjawab, "Saya termasuk golongan Bani Israel." Mereka berkata, "Kami tidak mengetahui Adam dan Bani Israel." Baloequa berkata, "Jika demikian, bagaimana kalian mengetahui Muhammad?" Mereka menjawab, "Semenjak kami diciptakan Allah dengan sifat ini, kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu."
Kami adalah ular-ular Jahanam. Balukia bertanya, bagaimana berita tentang Jahanam? Mereka menjawab, Jahanam itu hitam dan berbau busuk. Dalam setiap tahun bernafas 2 kali. Sekali pada musim kemarau, itulah panas dari dirinya. Dan sekali lagi di musim dingin, itulah kebaikan dari dirinya. Setelah itu, Balukia memasuki sebuah jazirah yang lain. Di sana dia menemukan ular-ular yang lebih besar dari yang pernah dia lihat pertama kali. Seperti pangkal pohon kurma. Di sekitar ular-ular tersebut dia melihat ada ular kuning. Apabila ular-ular besar itu berjalan, maka ular-ular kuning berjalan di sekelilingnya. Tatkala ular-ular itu melihat Balukia, mereka berkata, "Siapa engkau?" Balukia menjawab, "Saya Balukia dari Bani Israel." Mereka berkata, "Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia. Seandainya aku tidak ada, pasti ular-ular memaksa Bani Israel untuk lari dan membunuh mereka dalam 1 hari saja." Balukia melanjutkan perjalanan hingga dia sampai ke laut ke-7. Dia telah melihat berbagai keajaiban yang terlalu panjang untuk dijelaskan. Dari sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauh dariku, hai Khadi," atau yang suka bersalah. Balukia pun mundur dan duduk. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukia berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukia. Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di barat. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Dia berkata, "Siapa engkau?" Balukia menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Balukia menjawab, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam 2 baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan. Dia ceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Balukia selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Balukia berumur 1000 tahun. Kisah Balukia ini cukup masyhur. Mampukah kisah masa lalu itu akan membawa kita kepada fakta sains atau pemahaman baru perihal rahasia lain dari bumi? Pernyataan dari Edmar Albert juga akan membuka tabir dari hal yang disembunyikan. Seperti apa dan mengapa? Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.